Hong Kong. Saya tinggal di kosan yang sempit, kecil ya teman-teman. Cuma ranjang tingkat, dan badan dia tuh kan gendut ya. Jadi pas mau masuk ke kosan itu dia nggak bisa masuk sama sekali, walaupun badannya digini. Dulu yang bahasanya amburadul wes nggak karu-karuan ya. Pokoknya hanya Tuhan yang tahu bahasa saya yang beberapa planet yang dicampur menjadi satu. Hai pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ani. Udah sini kamu masih hello. Hai pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ani. Dan pada kesempatan kali ini kamu nggak ikut hari ini versinya Mami ya. Hari ini nggak ada kalian sambil ngomong ya. Kalau nggak begini nanti saya nggak bisa bikin video. Karena dimanapun saya ngumpet, pasti mereka akan menemukan nyawa saya, oke? Nah, karena beberapa hari kemarin itu saya ada beberapa teman ya, teman baru yang sempat nanya-nanya. Yang kebetulan mereka mungkin juga punya kenalan, kenalan LDR atau kenalan teman yang warga negara asing atau bule gitu ya. Jadi banyak dari teman-teman itu nanya, selama saya menikah dan tinggal bareng dengan suami itu, apakah ada banyak hal yang berubah dalam hidup saya, atau seperti kebiasaan saya itu yang berubah. Jadi kebiasaan apa yang agak slow down sedikit ya suaranya, Mami sakit tenggorokan. Istilahnya itu apa yang sudah suami saya rubah ya dalam kebiasaan saya. Oh, katanya biar saya bisa lihat. Oh gini, oke. Bisa lihat ya. Jadi gimana ya? Hal yang suami saya sudah rubah pada saya itu apa gitu. Jadi di sini nanti, karena mungkin teman-teman lain yang juga kebetulan punya suami bule ya, atau warga negara asing, entah itu orang Cina, orang Arab, orang Turki, atau orang Korea, atau orang Jepang, nggak cuma yang bule aja ya, pasti ada beberapa hal yang semenjak menikah sesuatu yang berubah pada diri kita, atau kebiasaan yang berubah. Kenapa itu? Nah, di sini saya akan kolaborasi dengan salah satu YouTuber yang kebetulan teman baik saya juga, dan kebetulan juga menikah dengan bule. Pasti teman-teman juga sudah ada yang kenal ya sama Mbak Wati, yang kapan hari itu sempat saya up video pernikahannya di Sydney, dan waktu saya berkunjung ke rumah mereka di Newcastle ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau berkolaborasi dengan Mbak Wati untuk sharing ya, hal-hal apa yang sudah suami kita rubah pada diri kita ya. Yang maksudnya kebiasaan yang menyolok ya. Oke, di sini saya akan akan share 5 hal ya. Ini yang menyolok banget buat saya, sangat menyolok banget 5 hal ini ya. Oke, yang pertama ini adalah hal yang sudah biasa saya lakuin ya dari saya kecil sampai saya kenal dengan suami saya. Itu kebiasaan ini tuh masih kental banget pada diri saya, dan suami saya dengan sabarnya itu mencoba merubah ya. Oke, nggak apa-apa ya, maklum ya, manusia kecil ini lagi anteng sebenarnya. Ini termasuk anteng, ini mainnya di sini termasuk anteng, nggak gangguin saya walaupun suaranya menggelegar. Oke, jadi saya itu dulu sebelum kenal sama suami saya, biasa kalau makan sambil ngomong, atau maksudnya makan pun sambil ngobrol nggak masalah, asalkan jangan ada makanan di mulut kita. Jadi kesannya itu ya gimana gitu ya. Terus kecap ya, pasti teman-teman yang bisa bahasa Jawa ngerti maksudnya kecap ya. Jadi saya tuh kalau
apa namanya, kalau makan itu kejap gitu. Saya yakin ya pasti ini ada mungkin hal biasa, masih banyak mungkin ya teman-teman yang mungkin tanpa disadari punya kebiasaan seperti ini. Dan suami saya itu gimana ya, selalu memberitahu saya kalau makan jangan begitu, kalau bisa kalau mau ngomong itu jangan pas waktu mulut kita lagi penuh ada makanan gitu, katanya kurang baik gitu ya. Dan itu tuh beliau tuh selalu ngingetin saya sampai pernah ya kita pergi makan bareng di suatu restoran gitu ya, di sebelah kita itu ada juga ya orang yang makan di meja sebelah kita gitu ya. Lalu waktu mereka makan itu suaranya tuh kenceng banget gitu, jadi maksudnya suara mulutnya waktu makan itu. Terus suami saya tuh saking risihnya itu, kita kan udah pesen gitu ya, terus beliau ngajak keluar, ngajak pindah ke restoran lain gitu. Jadi dari situ tuh saya baru sadar gitu ya, baru tahu bahwa sampai segitunya yang membuat suami saya nggak nyaman ketika makan gitu. Jadi saya berusaha untuk apa namanya, belajar gitu loh, pelan-pelan untuk berubah kebiasaan itu gitu loh. Saya pikir oh ini hal positif gitu, kenapa tidak gitu ya. Jadi ya nggak cepet ya, maksudnya bukan hal yang singkat ya untuk bisa ngerubah itu ya, karena namanya juga kebiasaan ya, dari kecil sampai tuir ya, sampai segede itu mungkin sudah biasa. Jadi saya sendiri kalau denger ya orang makan atau yang gimana yang bersuara kenceng atau gimana gitu, saya juga agak-agak gimana gitu. Jadi saya kalau flashback itu ngerti gitu gimana perasaan suami saya gitu, apalagi kalau pas lagi makan bareng sama keluarga yang lain gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, kebiasaan saya dari kecil ya, yang mungkin saya yakin masih banyak teman-teman lain juga mungkin yang putra-putrinya masih punya kebiasaan seperti ini ya. Jadi kan biasanya dulu kalau saya bangun tidur, itulah kan mandi. Pasti kalau mandi itu pasti gosok gigi. Jadi mandi gosok gigi itu bareng gitulah. Dan juga waktu sore, kan biasa kalau waktu di kampung dulu tuh sore kan sudah mandi ya. Jadi sore mandi itu juga gosok gigi juga habis mandi gitu. Jadi nanti kan makan malamnya kan masih nanti, tapi kan mandi dulu gitu. Jadi biasanya dulu saya habis makan malam itu udah nggak gosok gigi lagi, ataupun pagi pokoknya kalau sudah mandi gosok gigi, nanti habis sarapan pun juga nggak gosok gigi lagi. Itu saya ya, kebiasaan saya nggak tahu apakah masih ada yang punya kebiasaan seperti itu. Nah semenjak saya sama suami saya ini, beliau ini selalu membiasakan gosok gigi itu habis sarapan. Pokoknya habis sarapan pagi kita gosok gigi, dan ketika malam sebelum tidur gitu. Karena apa namanya, kalau bisa pagi itu setelah kita sarapan kan biasanya kita makan lagi kan siang ya, jadi banyak waktu yang apa namanya kita nggak mengunyah lagi gitu. Jadi jangan kenceng-kenceng, mami suaranya kalah sama suara kalian. Tidak memahami. Nah jadi juga selain pagi, umat wisan pendekar harum. Nah jadi pagi habis sarapan gosok gigi, dan malam sebelum tidur, sebelum diranjang. Dinding karo bocah iki. Nah habis gosok gigi kan kita tidur ya, jadi udah nggak bakal makan lagi gitu. Pokoknya ketika kita tidur itu harus bersih gitu. Kalau dulu saya nggak ada kepikiran seperti itu ya, maksudnya nggak tahu kenapa nggak ada kepikiran bahwa kita itu harus selalu bersih gitu. Pokoknya ini perubahan yang menyolok banget, yang dirubah sama suami saya gitu. Dan juga udah diterapkan juga sama anak-anak ya, semenjak mereka usia dini banget ya. Nah kebiasaan yang ketiga nih, kan dulu walaupun saya bukan sering lagi ya, saya tinggal di luar negeri ya, secara saya kerja di Singapura juga di Hong Kong ya. Makanan internasional itu bukan makanan asing lagi gitu ya. Tapi karena saya maksudnya belum bersuami kan, orang bule ya, masih tinggal sama orang lain kan,
istilahnya saya bisa makan apa aja yang saya mau gitu, jadi nggak harus makan itu. Terus nggak ada orang yang maksudnya mengharapkan saya untuk mencoba makanan-makanan baru gitu. Jadi saya waktu kerja di luar negeri itu tuh masih tetap nggak favorit makan makanan bule gitu. Maksudnya bisa makan, tapi kalau saya rasa itu saya nggak suka ngelihat teksturnya, udah nggak suka, saya nggak mau coba gitu. Tapi semenjak saya menikah, saya mulai bisa menyukai makanan-makanan bule ya, terutama makanan yang nggak biasa kita makan, termasuk keju. Karena suami saya kan aslinya kan dari Switzerland, dan Switzerland itu nggak bakal lepas dari keju ya. Seperti kita orang Indonesia makannya nasi, saya nggak bisa hidup tanpa nasi ya. Nasi sama cabai ya, bagi yang suka pedes pasti dimanapun kalian tinggal pasti nggak akan lepas dari sambal pokoknya ya. Makanannya apa aja masuk asalkan ada sambalnya. Nah, jadi itu saya bisa makan, walaupun keju itu bukan termasuk makanan favorit, tapi saya sekarang bisa makan gitu loh. Yang dulu itu cium aja saya udah kayak mau muntah ya. Buat saya itu kayak piye yo, kayak ambu entot lah, ambune batang ngono-ngono kuwi ya pokoknya. Tapi ya karena saya menikah dengan orang Swiss ya, jadi saya juga harus mencoba, paling enggak kalaupun nggak makan saya masih bisa mencium baunya. Jadi kalau beliau menikmati keju gitu, saya tetap bisa menemani beliau makan gitu, walaupun nggak harus makan banyak gitu. Nah, itu sangat mencolok banget ya, dari yang sama sekali nggak bisa, sekarang sudah bisa, dan bahkan bisa makan juga gitu. Nah, selanjutnya yaitu masalah bahasa ya. Dulu yang bahasanya amburadul wes nggak karu-karuan ya. Pokoknya hanya Tuhan yang tahu bahasa saya ya, bahasa planet yang dicampur menjadi satu wes kayak gado-gado pokoknya ya. Yang kalau saya ingat itu sampai ya ampun, kalau suami saya bisa berkomunikasi dengan saya dengan baik dan benar, itu adalah perjuangan beliau yang berusaha dengan apa ya, semangatnya untuk mengerti dan maksudnya mengikuti lah bahasa saya, walaupun bahasanya orang karu-karuan campur adul ya. Dan semenjak saya menikah dengan beliau dan setiap hari berkomunikasi, dan beliau ini sangat sabar banget, setiap kata dan ucapan atau grammar ya, apa namanya, grammarnya itu salah atau penempatannya salah, itu beliau itu selalu sabar untuk mengingatkan saya gitu loh. Misalnya saya ngomongnya begini, nanti beliau bilang oh harusnya begini begitu, dan sabar gitu loh. Kan kadang kan ada orang yang walaupun salah tapi asalkan mereka mengerti ya sudah gitu kan. Tapi suami saya itu karena bahasa ibu beliau itu bukan bahasa Inggris, jadi beliau kan juga belajar bahasa Inggris dari zero ya. Jadi beliau lebih tahu penyusunannya atau bagaimana gitu ya. Apa tuh Ki? Klik. Nah, jadi gitu. Yang kelima ya. Yang kelima ini amat sangat menyolok sekali, Pokoknya ketok banget ya. Kaget aku, Kak. Oh, tak kira ono lion di belakangnya Mami. Nah, jadi dulu sebelum saya menikah ya, saya itu bisa masuk kategori orang yang gila sosial media ya. Saya seneng banget di sosial media ya, foto, video, posting ini, posting itu, check in sini, check in sana gitu, komen sini, komen sana. Pokoknya bangun tidur pasti buka sosial media. Sebelum tidur itu adalah hal yang wajib ya. Pokoknya bangun tidur motone melek, arepe buka moto melek isu, buka dhisik sosmednya. Sama waktu tidur pun nggak akan bisa tidur kalau belum ngecek juga sosial medianya ya. Itu dulu ya. Tetapi
semenjak saya nikah ya, 1 tahun setelah itu ya, 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Karena dari awal itu suami saya sudah memberitahu saya, bukan dari awal aja ya, dari pertama saya kenal itu, beliau sudah memberitahu saya bahwa beliau itu nggak punya sosial media dan beliau itu nggak suka aja, maksudnya beliau memang nggak punya gitu, nggak main gitu. Jadi kan saya sempet tanya, kenapa? Kan sosial media itu fun, kan seneng gitu, bisa ini bisa gitu ya. Dan beliau juga menjelaskan, ya nggak apa-apa buat orang-orang yang bertanggung jawab gitu, karena banyak orang yang mempergunakan sosial media itu dengan jalan yang salah, misalnya hal-hal yang akhirnya membuat orang lain itu jadi merasa kurang nyaman atau negatif gitu loh ya. Dan saya itu kan biasanya ya apa-apa itu di post gitu, misalnya saya baru dari sini, saya baru beli ini beli itu, posting dulu, mau makan posting dulu, beli ini diposting dulu gitu. Entah apa yang ada dalam pikiran saya, entah apa yang merasuki saya, pokoknya kalau nggak diposting itu kurang gitu ya, ada yang kurang gitu ya. Tapi suami saya selalu memberitahu gitu loh, maksudnya walaupun mungkin itu bukan 100% niat saya kenapa saya memposting semua itu, tapi dengan penjelasan beliau ya yang dengan sabar memberitahu saya bahwa dengan kita, ini dari versi suami saya maksudnya nggak ada maksud apa-apa buat teman-teman yang suka sosial media, nggak masalah, tapi ini kan saya cuma sharing hal yang berubah gitu dari saya semenjak saya dengan suami gitu ya. Jadi suami saya suka bilang, misalnya kita nanti posting itu, kasihan aja buat orang-orang mungkin yang belum ada atau belum bisa ke tempat ini, atau belum punya ini atau belum punya itu gitu aja, seperti itu. Jadi saya berpikir juga, oh ya ada benarnya gitu kan. Dan semenjak itu ya, entah kenapa juga, mungkin juga karena kesibukan sehari-hari yang dimana menguras tenaga pikiran dan waktu, yang membuat saya juga nggak terlalu banyak waktu juga pergi ke sosial media. Akhirnya saya limited gitu, ya masih ada sosial media tapi nggak segila dulu gitu loh ya, yang seperti yang saya sampaikan, buka mata tutup mata harus sosial media dulu yang pertama gitu, check in gitu kan. Nah, jadi semenjak itu mungkin bisa dihitung jari ya, kecuali Instagram saya masih aktif, karena kan Instagram saya link ke link ke intinya tadi itu sudah saya sampaikan ya, 5 hal yang menyolok banget, yang suami saya udah berhasil merubah ya kebiasaan saya, kebiasaan yang sudah terbawa dari sono ya. Apa dek ini dek? Kuati lagi, sini, kasih lihat, Robin, sini. Nih anakku lanang pemirsa, anakku lanang iki senengane kuaci. Nah kuaci ini harus didelik nih gitu. Oke, tadi 5 hal kebiasaan saya yang sudah berhasil suami rubah ya. Yang pertama ya itu tadi masalah makan, yang kedua masalah gosok gigi, yang ketiga masalah makanan, yang keempat masalah bahasa, dan yang kelima itu adalah sosial media ya. Jadi 5 hal itu tuh sudah ada melekat di jiwa raga saya dari saya udah lama banget lah intinya ya, yang suami saya ini dengan sabarnya dan dengan telatennya bisa membuat saya bisa merubah kebiasaan itu. Dan menurut saya 5 hal itu yang sudah saya sampaikan itu tuh adalah hal positif ya. Jadi saya happy gitu, maksudnya dengan perubahan itu tuh saya merasa senang gitu, happy, dan pastinya berterima kasih ya, karena suami saya ini saya bisa sampai di sini. Dan ya kita lihat bagaimana pengalamannya dari Mbak Wati ya. Pasti ada pengalaman seru juga, dimana Mas Brad, apa yang sudah Mas Brad rubah, ada kebiasaan Mbak Wati yang sudah berhasil Mas Brad rubah. Oke, thank you for watching and see you next time. Bye.